Tadi lupa saya mau beli lagi. Baik, teman-teman bisa kita dari saja ya materi di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul tatap muka dalam rangka yang menambahkan ilmu kita ya. Kita bisa lebih alim lagi, lebih berilmu lagi. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini kita sebagai amal solehan, amalan jariah yang bisa kita amalkan, kita sampaikan kepada teman-teman yang lain, dan sebagai basic kita dalam menempuh kehidupan kita yang hanya sebentar ini, tapi sebentarnya butuh perjuangan. Ya, kita hidup juga 60 tahun, 70 tahun, tapi perjuangannya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Baik, tentu saja kita dengarkan paparan tausiah dari Ustaz kita, pemimpin kita, Ustaz Ibrahim Saleh, kepada Ustaz Giri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Teman-teman yang berbahagia, ya, generasi penerus perjuangan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa meneruskan langkah-langkah perjuangan kita, langkah-langkah yang katakanlah berat, langkah-langkah yang penuh tantangan, langkah-langkah yang kita ayunkan menginjak onak duri. Tapi yakinlah, dengan langkah-langkah kita ini insya Allah akan mengantarkan kita ke surga Allah dengan cara yang mudah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada kita terkait orang-orang yang menempuh langkah thalabul ilmi. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka, siap menempuh jalan yang sulit, siap menempuh jalan yang sepi dari kegembiraan, siap menempuh jalan yang penuh tantangan, siap menempuh jalan yang penuh godaan. Dalam rangka apa? Ya tansubihi, agar dia bisa mendapatkan ilmu, agar dia bisa meraih ilmu. Maka langkah kita ini, kata Allah, sahhalallahu, Allah akan memudahkan, sahhalallahu lahu, akan memudahkan baginya
Thariqul ilal jannah, jalan ke surga. Nah ini mudah-mudahan ya, satu pertemuan yang kita paksakan, satu pertemuan lagi yang kita paksakan lagi, pertemuan berikutnya yang kita paksakan lagi. Kita sadar betapa banyak godaan, kita sadar betapa banyak rintangan, tapi kita dengan sabar, dengan tabah menjalani ini semua, maka insya Allah itu akan berbuah manis. Teman-teman sekalian, kita sudah menjalani sebuah perjalanan yang cukup panjang, memakan waktu yang sudah tahun kita bertemu. Lagi-lagi dan akan terus saya lakukan mengingatkan apakah perjalanan kita yang sudah lama ini akan begini-begini saja? Apakah perjalanan yang sudah lama ini ya akhirnya kita temukan biasa-biasa saja? Apa memang ada sesuatu yang kita dapat, yang dari sesuatu itu kita lebih bersemangat? Bukan lamanya perjalanan membuat kita bosan, ya. Bukan lamanya perjalanan membuat kita seperti contoh nih, ketika kita begitu menginginkan bisa menikmati makanan, contoh lah yang kita idam-idamkan, contoh sekedar contoh. Di rumah orang kampung makan McD kayak gimana begitu. Itu berapa kali. Ketika udah sering gimana? Udah biasa kan orang kaya. Kalau udah biasa gimana? Biasa. Dan udah nggak ada kesan apa-apa lagi. Apakah kita akan seperti itu? Atau pertemuan demi pertemuan gitu, sedikit demi sedikit pengetahuan yang kita dapatkan itu semakin menambah haus, semakin menambah penasaran. Apakah begitu? Nah ini semua tergantung kepada kemampuan. Nah makanya para sahabat kepenasaran itu begitu tinggi. Seolah-olah kalau nggak ada aja ya, atau ada saja ilmu yang dia tidak tahu, orang lain tahu, itu mah sedihnya luar biasa, ya, merasa rendah dirinya seperti biasa, sangat luar biasa. Sampai Umar bin Khattab itu mengalami hal itu. Umar bin Khattab, bayangkan, sekelas khalifah, ternyata dia tertinggal pelajaran Nabi Muhammad dan beliau begitu meratap. Suatu hari seorang sahabat lain bernama Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat senior yang sangat dihormati oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, beliau pulang dari tugas, langsung ke rumah Umar bin Khattab siang-siang. Ya. Tok. Assalamualaikum. Kagak ada yang nyaut. Lagi. Tok. Assalamualaikum. Kagak ada yang nyaut juga. Sampai 3 kali. Tok. Kagak ada yang nyaut juga. Ya. Nah, oleh karena itu gimana? Apa yang menjadi pertimbangan Abu Musa al-Asy'ari? Abu Musa al-Asy'ari itu apa? Pulang. Ya, pulang itu bukan karena jengkel. Pulang itu bukan karena punya pendapat nggak ada orang. Enggak. Bukan itu pertimbangan. Yang jelas dia pulang. Nah, kemudian Umar bin Khattab di dalam mendengar tuh ketokan itu. Ya, tok sampai 3 kali kenceng itu. Tapi Umar tidak menjawab. Nah, dia lagi sibuk di dapur di belakang. Ya, Umar bin Khattab sedang di belakang itu lagi sibuk. Dia bilang, ntar lu tanggung, dia khalifah. Betul? Dia khalifah. Dia sibuk. Udah beres. Ya, ada cukup beberapa lama. Dia ada ke depan. Buka pintu. Perasaan tadi ada yang
ketok pintu dan salam, dan aku kenal orang itu siapa. Kenal orangnya, suara itu kenal. Itu si Abu Musa Al-Asy'ari. Mentang-mentang kaliwai nyuruh baru anu si Abu Musa. Anu dia berhadapan dengan Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Wahai Abu Musa, aku mendengar kau mengetok-ketok pintu rumahku dan mengucapkan salam. Aku mengenal suaranya. Tapi kenapa engkau pulang? Apakah engkau merasa kesal, jengkel padaku karena aku tidak segera mengetok itu? Atau apa alasannya?" Ini pertanyaan Umar nih. Umar, iya, khalifah, pemimpin, presiden. Hanya begitu. Maka Abu Musa Al-Asy'ari gimana jawab? "Wahai Umar, aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku, bila kita bertamu ke sebuah rumah, kita ketok pintunya, kita ucapkan salam sampai 3 kali, maka bagaimana? Pulang, disuruh pulang kan? Kata Rasul, pulang. Ya. Jadi kalau udah 3 kali nih, salam. Wah, anak aja, saya nggak pernah mendengar Rasulullah mengatakan begitu. Malah berantem nih 2 orang. Malah berantem. Debat. Ya debat. Abu Musa tersinggung, emangnya saya tuh kalau bohong apa? Kan ada ancamannya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wahai Umar, ingatkan kau hadis Rasulullah ini. Man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku. Ngomong kata Nabi, padahal Nabi enggak ngomong itu. Itu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka apa? Tempatnya itu di neraka. Itu tukang bohong yang suka ngutip-ngutip ini kata Nabi, maka apa? Itu ya, tempatnya di neraka. Kata Rasulullah begitu. Itu juga kata Umar. Masa sih Abu Musa ini apa? Bohong. Oke, kalau gitu kita tes kebenaran tadi. Kalau kamu bisa menghadirkan 2 orang saksi yang pernah mendengar hadis dari Nabi seperti kamu ini, maka kamu menang, kata Umar. Baik, cari sahabat Umar. Dapat, bahkan enggak 2, lebih. Mereka mengatakan, betul ya Umar, aku saksinya. Nabi pernah mengatakan, mengajarkan itu pada kami. Terus gimana? Langsung nunjuk tuh kalimat. Sedih, ya bukan gengsi juga, emang dia sedih. Meratap sampai ngomong begini, ngomong ngejek diri sendiri. Si Umar ngejek diri sendiri. Woi Umar, lo kemana aja? Sampai ngejek diri sendiri. Ini si Umar kemana aja? Sampai hadis seperti itu aja nggak tahu. Ya, itu. Jadi para sahabat tuh merasa dosa banget. Kalau apa? Sampai nggak tahu, jangankan nggak tahu, terlambat aja dia dua tuh. Jadi para sahabat tuh berlomba-lomba untuk apa? Mengetahui tentang sebuah ilmu. Nah, coba kita koreksi diri kita sendiri. Coba. Kita seperti itu. Kita koreksi. Sesemangat apa kita? Sehaus apa kita mengetahui sesuatu yang terkait dengan diri kita, berkaitan dengan agama kita? Ya? Itu jadi pelajaran gitu. Nah, ini juga terkait dengan masalah materi yang akan kita jalani sekarang. Ya? Karena kalau materi terputus, terputus sih. Kalau saya nggak datang, nggak bakal datang aja nih, nggak bakal terputus. Nah kalau saya datang, ente kagak datang, putus kenapa itu? Putus ini loh. Pelajaran.
Nanti nggak ada siaran ulangan. Kalau ada siaran ulangan, ada bosan lagi. Lagi ya. Kan masuk itu. Hah? Kan masuk itu. Sama tutup. Boleh, ya sih. Nggak bisa di setel ulang-ulang. Baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke ma'rifatullah, kita berbicara sesuatu yang dasar yang akan mengantarkan kita kepada ma'rifatullah itu dengan benar. Ya. Penting bagi kita, segala sesuatu itu landasannya adalah kebenaran. Penting itu bagi kita. Penting. Sebab kalau kita tidak berdasarkan pada kebenaran, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi terus-menerus kesalahpahaman. Ya. Kalau ada orang ilmunya itu tidak berdasarkan kebenaran, apa yang terjadi? Terjadi perbedaan. Ya. Nah, biasanya kalau terjadi perbedaan itu, ya terjadi kesalahpahaman. Dari terjadi kesalahpahaman terjadi semacam ketegangan. Kesoalnya apa? Musuhan. Kesoalnya lagi gimana? Bunuh-bunuhan, perang. Nah, makanya itu juga yang Allah ingatkan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang Ansor. Ya, orang-orang Ansor. Coba silakan buka surah itu Ali Imran ayat 103. Coba. Oh ya, semuanya Quran. Ada kan? Nggak ada. Mana ada bang? Jin ada Jin. Ada. Ada agak ayat 103. Wa'tasimu yang itu Surat apa? Ali Imran. Oh, Ali Imran 103. Ya. Sengaja nggak saya langsung bacain ya, kita akan gantian supaya teman-teman juga dapat pahala ya. Ya, Sam, baca Sam, Arabnya Sam. Arab dong, ini bagian Arabnya ini. Baca itu biasa aja. Ayo, tahu 3. 103. Surah Ali Imran 103. halaman 33 sana. Atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya, udah. Terjemahnya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya ke tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah permusuhan lalu Allah menyatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Awal itu kan wa'tasimu, kita harus bersatu dalam kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Harus bersatu dalam kebenaran. Maka Allah kemudian memberikan contoh. Siapa yang Allah berikan contoh? Yang Allah berikan contoh adalah kaum Ansor. Kaum Ansor itu asal muasalnya adalah penduduk asli Madinah, Yathrib. Penduduk asli yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj.
Itu sejarahnya. Kaum Aus dan kaum Khazraj itu gimana? Perang. Ya, 7 turunan, 8 tanjakan itu perang. Ya. Jadi nggak turunan doang, tanjakan itu kerja perang itu. Turun temurun. Gitu. Tapi fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Fa'alafa baina qulubikum. Ya, apa? Melembutkan hati mereka dengan menerima Islam. Maka luar biasa, mereka menjadi umat yang satu, kaum Ansor. Kaum Ansor. Nah, itulah apa namanya? Contoh kebenaran yang memberikan berkah. Dan itu pasti bisa terulang kembali. Manakala gimana? Kita menapak apa yang mereka jarang. Apa? Jadi kan Al-Quran sebagai kebenaran, ya, yang kita merujuk kepada kebenaran ini. Jadi nomor 1. Nah, makanya tadi sekali penting bagi kita untuk mendasari segala sesuatu itu dengan kebenaran. Apalagi terkait dengan masalah Tuhan. Apalagi masalah Tuhan. Harus berdasarkan apa? Kebenaran. Harus berdasarkan kebenaran. Nah, sekarang kalau kita lihat sejarah agama-agama di dunia, sejarah agama-agama di dunia, akhirnya para ilmuwan itu mengambil kesimpulan, ini ilmuwan sejarah agama ya. Ilmuwan sejarah agama itu akhirnya menyimpulkan bahwa agama itu terbagi dua, ada 2 jenis. Ada agama samawi, ya, ada agama ardi. Agama samawi itu apa? Agama yang berdasarkan wahyu langit gitu. Maksudnya Tuhan ke atas. Ada agama ardi, ada agama bumi. Maksudnya apa? Agama yang bersumber dari apa? Daya pikir manusia. Ya. Ada tiga agama yang dikategorikan sebagai apa? Agama langit. Pertama apa? Yahudi. Kedua Nasrani. Ketiga Islam. Itu semuanya tercatat dalam Al-Quran sebagai apa? Agama-agama tauhid. Itu asalnya itu tauhid. Itu para ilmu sejarah agama itu mengakui. Tapi agama-agama yang lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan kepercayaan yang lain, itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Akal pikir manusia. Akal pikir manusia. Ya. Nah, kalau kita ngomongin akal pikir manusia gimana? Dia akan beda. Kalau kita ngomongin agama Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah, itu masih sama loh. Ya, sekali lagi, kalau kita ngomongin agama Yahudi dan agama Nasrani di zaman Nabi Muhammad, itu masih banyak yang sama. Ya. Sebenarnya ganjaran yang paling berat yang mereka tidak inginkan apa? Bukan Allah, bukan, tapi apa? Kok nabinya bukan diturunkan dari orang-orang Yahudi gitu? Kok nabinya bukan diutus dari orang-orang Nasrani gitu? Malah dari Arab, dari bangsa Arab yang apa? Terbelakang kata mereka. Tapi itu kan rahasia Allah. Betul? Itu rahasia Allah. Kita nggak bisa itu menentukan pakai begitu. Ya, itu. Nah, makanya perlu kebenaran sebagai landasan dari segala sesuatu. Sekali lagi, terutama masalah Tuhan. Ini dasar dulu. Seperti itu. Nah, makanya kita semua mesti mempelajari kebenaran itu gimana sih. Kebenaran itu lah gimana sih. Ini jangan sampai kita nggak paham apa itu kebenaran. Lagi nggak paham apa itu kebenaran. Gitu ya. Baik, itu
Satu ya, mengenai kebenaran. Kedua, ya, dalam surah Muhammad ayat 19 itu 5 kali ya. Tapi Quran ini karena nggak lengkap ya, silakan buka Quran ini. Surah Muhammad ayat 18. Surah Muhammad ayat 18. Ada? Nah, ayo, cil, baca. Gas. Surat berapa Muhammad? Surat ke 47. Surah ke 47. Ayat 18 Ahal ya. 55. Ayat 19. Ayat 19. Faklam. Mana cuman? Ketemu gak? Nanti ketemu gak? Baca Quran dulu. Kenapa? Nggak apa-apa lagi. Mana dulu kan? Saya udah ketemu itu. Bawah. Nah, 19 ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ayo, terjemahannya tuh. Maka ketahuilah Ya udah. bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ya, itu ya. Sekarang sebelum masuk ke ayat ini, saya ingin menyepakati awal dulu. Saya ingin ada kesepakatan awal dulu. Tadi saya mengatakan bahwa perlu bagi kita untuk apa? Melandasi segala macam dengan kebenaran. Nah, pertanyaan saya, sepakat gak kita kalau Al-Quran ini benar? Ya. Kan kita ngomong kebenaran, ya? Sepakat gak kita? Kalau mau sepakat, kita yang Allah sampaikan kepada kita tentang Allah. Apa kata Allah? Fa'lam. Kita nggak usah ngambil seluruhnya, ya. Kita potong saja yang perlu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Itu kalau terjemahannya begitu tuh. Terjemahan doang begitu. Makanya sekali lagi sangat-sangat kurang kalau kita belajar Al-Quran langsung ke belajar Islam langsung ke Quran nih, apalagi ke terjemahannya doang. Sangat-sangat minim informasi. Tapi para ulama lewat syarah-syarah tafsir mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu. Jadi ketahuinya bukan dengan yang lain, tapi apa dengan ilmu. Gambarannya bagaimana? Mengetahui dengan ilmu dengan mengetahui tanpa ilmu. Ini saya kasih gambaran ya, Saya kasih gambar. Misalnya di dunia kedokteran, seorang dokter nih untuk mendiagnosa, maksud mendiagnosa itu menentukan ini sakit apa nih, ya kan? Maka dengan ilmunya dia melihat, ya, oh begini nih, aduh, kayaknya dengan ilmu saya ini kurang nih. Maka apa alat yang digunakan? Misalnya dia pakai tes lab, ya, ternyata bagaimana? Oh, dia positif COVID. Menentukan dia positif COVID itu apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Ya, karena itu yang disebut apa? Mengetahui dia itu positif COVID dengan ilmu. Itu contohnya. Bagaimana menentukan COVID tanpa ilmu? Ada nggak? Banyak. Paham kan bedanya? Begitu.
Nah, ini tentang Allah. Tentang COVID aja harus pakai Ilmu. ilmu. Betul? Masa tentang Allah nggak pakai ilmu? Yang bener aja. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui dengan ilmu. Ya. Annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya dia itu zat yang Allah. Annahu tidak ada ilah kecuali ya. Oke, berhenti dulu. Kita dikit-dikit. Nanti kita akan bahas tuh apa itu la ilaha illallah. Sekarang yang kita baca apa? Ilmunya ini, fa'lamnya ini, mengetahui dengan ilmunya. Itu maksudnya gimana? Ustaz, mau nanya boleh kan? Boleh, silakan. Potong-potong nih. Jadi Ya. tadi kan kita sepakat nih Al-Quran benar ya kan? Saya mau tahu deh, Al-Quran itu ada sanadnya nggak sih? Masya Allah. Apakah Al-Quran itu ada sanadnya? Para ahli sejarah mengatakan, ini para ahli sejarah, pakar sejarah seluruhnya mengatakan, satu-satunya informasi yang paling valid, yang paling benar, yang paling sahih dari awal sampai akhirnya gak berubah, itu apa? Kenapa? Karena bukti-bukti jejak-jejak, ya sekali lagi, jejak-jejak sejarahnya itu lengkap. Pertama, jejak tertulis. Pertama apa? Jejak tertulis. Kedua apa? Jejak sanad. Jadi kalau antum belajar sanad, masya Allah, sampai sekarang sanad itu masih berjalan. Jadi kalau apa? Sanad. Nyambung nih. Ada mau Ustaz? Bagus. Dari satu pertanyaan Nyambung lagi. Sambung. kan bersambung. Betul kan? Bagus. Nggak apa-apa. Ya, saya kasih waktu dulu ya. Saya kasih kesempatan untuk menjawab sanad ya. Tapi jangan lupa kita nanti balik lagi ke laptop ya. Jangan lupa. Oke, saya kasih tahu sanad. Apa itu sanad? Ya, sanad itu kalau dalam ilmu hadis disebutkan apa? Mata rantai manusia yang memberitakan sebuah informasi ya, dari yang orang pertama sampai orang terakhir. Contoh ya, kan mungkin kita pernah dengar sanad ya. Maksudnya begini, ini contoh aja sekali lagi. Saya Rasulullah Nabi Muhammad, ini contoh ya. Saya Rasulullah, Allah menyampaikan wahyu kepada saya sebagai Rasulullah ya. Terus saya menyampaikan kepada orang-orang generasi sahabat, misalnya Sam ya, itu namanya generasi sahabat. Terus saya meninggal ya, maka seluruh sahabat yang jumlahnya ribuan itu apa? Orang pertama yang mendapatkan informasi tentang Allah. Kemudian generasi sahabat ini yang diokelusan itu apa? Mengajarkan, menyampaikan ke setelahnya. Terus nyambung sampai sini. Nah, ya, serangkaian orang-orang ini namanya sanad. Paham nggak? Serangkaian orang-orang yang terus aja sambung menyambung menyampaikan informasi namanya apa? Sanad. Kalau orang satu-satunya namanya apa? Rawi. Ya. Jadi kalau kumpulan rawi ini 1, 2, 3 terus berurutan itu rangkaian begini jadi semacam rangkaian namanya sanad. Tapi kalau satu kan kayak gini. Kalau rantai kan ini satu ya, terus nyambung begini, terus nyambung lagi tuh. Itu namanya rantai. Tapi satu mata rantai namanya apa? Ya. Jadi sanad Al-Quran itu sanad yang paling luar biasa di dunia ini, gak ada yang bisa ngalahin ya. Ribuan sahabat menerima
Al-Quran langsung dari Rasul. Ribuan sahabat yang menyampaikan pada jutaan generasi selanjutnya, bernama tabi'in, jutaan. Dari jutaan menyampaikan lagi ke jutaan. Itu dari mulut ke mulut. Makanya antum nggak ikut jadi rawi dalam sanad itu. Saya hafal Quran, tapi saya nggak punya sanad. Serius, saya nggak punya sanad. Jadi kalau yang punya sanad itu emang ada ini, ada buktinya mereka itu langsung dari Rasul. Ya. Jadi kalau ada kan orang hafal Quran ya. Kalau sekedar hafal gitu doang sendiri gitu ya, bisa. Tapi dia nggak dapat sanad. Artinya tidak mendapatkan pengesahan, lisensi. Jadi yang namanya sanad itu harus berguru. Jadi bukan sekedar menyampaikan begitu. Ya. Jadi syaratnya sanad gimana? Berguru. Ya, kalau kita misalnya dapat ilmu dari itu nggak termasuk sanad itu. Ya namanya Apa? Ya enggak, bukan sanad, itu aja namanya. Udah sendiri. Gak usah dinamain. Gak usah dinamain udah. Namanya sendiri. Nah kalau saya dapat ilmu dari guru saya tentang tauhid ini, ya ini sekarang saya sampaikan. sanad. Nah, berarti antum tuh bersanad karena kita berguru. Kalau antum tuh berguru ke saya. Jadi syarat sanad itu gimana? Dia harus berguru. Dari YouTuber namanya. Sanad YouTuber. Sanad YouTube. YouTuber. Nonton Ya, setia. itu ya. Sedikit ya, nanti kita akan. Oke, kita kembali ke laptop ya. Pak. Ya, tuh. Kedua apa? Yang nulis Quran. Masya Allah. Iya. Betul. Quran pertama aja yang terkodifikasi masih ada. Sekali lagi, mushaf Quran yang pertama kali melengkap ditulis tangan. Ya, ditulis tangan lah. Ya. Itu apa? Masih ada sampai sekarang. Daun kayu, Daun pelepah tuh. Makanya itu dari kasus penulisan Al-Quran, maka berkembanglah teknologi yang dikembangkan oleh manusia apa? Teknologi semacam balsam atau mumi. Kan kalau dulu mumi, tahu nggak? Balsam itu mengawetkan orang yang mati. Awet benar bu. Ya. Tapi di zaman para sahabat, ya, teknologi itu digunakan untuk apa? Merawat Al-Quran, merawat bukti-bukti sejarah. Ya. Oke, nanti lagi lah, itu gampang nanti, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi harus sepakat ya, bahwa ini adalah kebenaran dan inilah kebenaran. Nah, kita berawal dari ilmu. Ya, kita berawal dari ilmu. Kenapa kita berawal dari ilmu? Ya, karena ilmu itu harus tadi apa? Berupa kebenaran. Ilmu itu harus bersifat kebenaran. Ilmu itu harus benar. Gak boleh ilmu itu salah, gak boleh. Harus benar. Ada gak ilmu yang salah? Banyak ilmu yang salah. Astrologi itu ilmu salah itu. Tahu astrologi? Ramalan bintang. Ramalan itu ilmu yang salah itu. Sains, kimia. Banyak sains. Beda. Kalau sains beda. Ilmu copet. Ilmu falak bisa. Kalau ilmu copet mah Benar, cuman yang cuman kan diterapkan pada hal yang salah. Itu juga nggak boleh. Kalau astrologi itu kan bukan berdasarkan ilmu, tapi apa? Zon, nanti ada dalam Al-Quran. Zon, apa? Pakai praduga. Pakai praduga apa praduga? Duga-dugaan, sangkaan. Ya. Khayalan negatif. Makanya ada dalam perjuangan ulama-ulama kita ada yang namanya apa? Istilah takhayul. Itu dari situ.
Jadi ngasih apa ya? Berusaha seolah-olah membuat ilmu, padahal apa? Ilmu itu hayalan. Ilmu itu apa? Hayalan. Tahu gak? Atlas. Apa atlas? Ini peta. Peta. Salah. Apa atlas? Atas itu yaitu apa? Denah. Salah. Sih, Atau orang atas. Yunani itu atas dewa. Tuh. Atlas sama Asalnya atlas itu dewa. Dewa Atlas. Dewa apa? Dewa apa? Yunani. Apa? Dewa yang memegang. Bukan. Dewa yang manggul bumi. Manggung movie. Pernah nggak lihat gambar? Iya. Ada orang Ini. Nah, itu atlas. Dewa yang ada ya. Dewa. Tidak dewa. Ente mau aja dijemput gitu atlas. Banyak sebenarnya. Tahu ya anak ini. Ah, Berarti kita harus belajar etimologi gitu. ya makanya. Itu berat nih mahasiswa mah etimologi lagi ya. Zeus, Poseidon. Udah. Gak apa-apa. Nanti berbagi ilmu antum ya, teman-teman yang lain. Itu tuh. Ini banyak nih hal yang tidak kita ketahui tuh. Ini nggak ada di sini. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan imajinasi orang-orang Yunani. Ya. Jadi yang namanya bumi itu gimana? Mereka memikirkan bumi gimana ya? Ini bintang, Dia lihat bintang. Tahu bintang nggak? Kan yang bisa lihat itu ada talinya ke atas gak ya? Ada bambunya yang kayak gitu ya? Tidak ada. Akhirnya pada mikir, oh kayaknya tuh ada dewa tuh yang bangun. Ini sih. Itu imajinasi mereka. Itu angin gede banget tuh. Kita begini, ada angin nih. Wah, pasti ada dewa nih yang tiupannya kencang. Poseidon. Dewa Atlas. Hah? Iya namanya Dewa Atlas. Lain lagi tuh. Avatar dong. Ada lagi Dewa Ah. Ruci. Dewa Ruci dia apa? Angin. Dewa laut. Dewa laut. Kapal sono Ini. itunya. Kenapa kalau ada Poseidon. Dewa Ruci itu kan terkenal di pelaut, terkenal di kalangan Iya. laut. Ya, Sering berenang kan itu ya. panggil gelombang, gede banget. Ini contoh. Itu apa? Ilmu yang berdasar apa? Hayalan. Itu nggak benar gitu. Ya. Oke, kita pelan-pelan. Sekarang kita masuk ke hakikat ilmu. Apa itu hakikat? Apa itu hakikat? Sesuatu yang paling dasar, yang merupakan kebenaran sesuatu. Yang paling dasar. Ya. Jadi manusia itu hakikatnya apa? Maka yang paling dasar dari manusia apa? Dia adalah makhluk Allah. Ya, seberapapun pintar manusianya, ya betul? Betul. Kalau misalnya dibandingkan dengan si Sarimin tuh, tahu Sarimin nggak? Di pasar. Kalau dibandingkan sama si Sarimin gimana? Kita sama. Kalau ngomongin apa? Hakikat. Jadi hakikat itu apa? Sesuatu yang dasar yang itu merupakan kebenaran. Ya. Oke, nah sekarang hakikat ilmu nih. Silakan buka ini. Yang pertama, satu, hakikat ilmu itu terkait dengan hakikat manusia dan makhluk lainnya adalah bodoh dan tidak berilmu. Ya. Oh ilmunya di sini nih. Ada gak yang mengatakan gitu? Nih ilmu kayak gitu mau di sini nih. Ada gak orang ngomong? Banyak kan? Betul. Tapi kalau dilihat dari segi hakikat ilmu, maka apa? Hakikatnya manusia itu bodoh, kosong dari ilmu, nggak ada ilmu. Otak ini apa?
cuman penyimpan ilmu, bukan sumber ilmu, bukan. Ilmu itu bukan bersumber dari apa? Akal manusia, bukan. Ya, sekali lagi, ilmu itu dalam otak manusia. Apa? Dia mah cuma masuk. Otak itu penampung. Bukan yang menghasilkan ilmu, bukan. Ya. Jadi hakikatnya gimana? Manusia itu bodoh, tidak berilmu. Coba buka. Tuh. Surah apa? Surah Al-Ahzab ayat 72. Baca siapa? Yang berani dong. Baca Quran dong. Ya. Oman dulu. Ayo dong. Surat Al-Ahzab ayat 72, ayo. Ini kalau dibahas ayat ini itu menggetarkan luar biasa. Surat Al-Ahzab. Potongan ayatnya aja ya, di paling belakang. Ayo. Ayo baca dong, siapa yang berani? Yang terakhir. Antum deh. Sam. Baca Sam. Yang kencang. Ya, 72. Aja. Ya, Al-Ahzab 72. 215. Dia tuh kan. Ini dia nih. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Saya mau nyeritain sedikit ya ayat ini nih. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Sesungguhnya kami telah apa? Isu apa? Menawarkan al-amanah. Al-amanah, apa itu amanah? Isu apa amanah? Terjemahannya? Amanah. Al-amanah. Al-amanah. Jadi sebenarnya ada beberapa mufassir mengatakan al-amanah di sini. Al-amanah di sini adalah terkait masalah kekhalifahan. Ya, yang dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Itu dikaitkan di sini. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 30 mah langsung diceritain apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau ini ayat ini apa? Menceritakan prosesnya. Prosesnya bagaimana? Proses Allah menawarkan kekhalifahan bumi itu nggak langsung ke manusia. Ya, kenapa kita bisa menyebutkan tidak langsung kepada manusia? Karena ada protes di ayat di Al-Baqarah lanjutannya. Ada protes dari siapa? Dari malaikat dan iblis. Ada protes. Ada protes. Ternyata di ayat ini Allah menceritakan al-amanah itu dia apa? Ditawarkan juga kepada apa? As-samawat, langit. Betul? Dan bumi. Tapi apa mereka? Menolak semua. Betul? Menolak semua. Merasa nggak sanggup menerima amanah dari Allah. Gimana? Fahamalah hal insan. Manusia menerima. Jadi ada proses menawarkan dan menerimanya manusia, ya, sesuai dengan ayat ini apa? Bukan karena dia hebat si manusia ini, betul? Tapi apa? Zuluman jahul. Jadi manusia menerima apa? Amanah kekhalifahan bumi. Allah menyatakan zuluman, ya. Zuluman apa? Makhluk yang memiliki potensi zalim.
rumah di sini mesti memiliki potensi. Ini kan sesuai dengan apa? Keluhan malaikat. Apa keluhannya di surat Al-Baqarah? May yufsidu fiha wa yasfiku dima. Zolimnya manusia, potensi zolimnya manusia apa? Merusak bumi. Yasfiku dima, menumpahkan darah. Maksudnya apa? Pembunuhan, peperangan. Sesuai kan? Ya. Maka ditambahin lagi jahula bodoh. Apa? Jahula bodoh. Apa bodoh itu? Kosong ilmu. Jadi hakikat, sekali lagi hakikat manusia bila dikaitkan dengan hakikat ilmu, maka manusia itu adalah apa? Manusia yang apa? Makhluk yang tidak tahu apa-apa. Ya, tuh satu. Kemudian makhluk yang lainnya, di situ apa? Malaikat. Itu dalam surah Al-Baqarahnya tuh. Allah. Surah Al-Baqarah ayat 32-nya. Ya kan? Betul? Betul. Kan terusan dari surat ayat 30. Ya. Dia prokesu. Malaikat prokesu. Tapi kata Allah gimana? Ya. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku ini Maha mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ya. Nah, kemudian apa? Mereka mengatakan, menjawab nih si malaikat. Gimana? Qalu subhanaka la ilma lana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Jangankan kita malaikat aja gimana? La ilma lana, kata malaikat. Kami tidak akan punya ilmu, kami tidak akan punya pengetahuan kecuali yang diajarkan olehmu ya Allah, kan gitu. Tuh. Ini hakikat manusia, hakikat makhluk termasuk malaikat, ya, yang memiliki apa keistimewaan yang lebih tinggi dari kita. Itu kata Allah gimana? La ilma lana, itu tidak punya pengetahuan, ya. Illa ma 'allam. Gitu. Nah, ini ya, yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau ada orang yang ujug-ujug, ya, Tuhan itu ABCD, ya, Tuhan itu apa? ABCD sesuai dengan apa? Jalan pikirannya di mana? Dengan kenyataan ini nggak bisa diterima. Dengan kenyataan juga beda. Secara ilmiah pun gimana? Secara ilmiah pun, ya, dalam kajian psikologi ada yang namanya apa? Teori tabula rasa. Pernah ada kalian? Apa ya? Ada yang namanya apa? Teori tabula rasa. Maksudnya apa? Manusia yang baru lahir itu apa? Seperti kertas putih kosong. Bersih, gak ada tulisan apa-apa. Maka pengalamanlah yang menggoreskan pengetahuan. Omongan orang tua lah yang menggoreskan kertas itu dan itu yang maksudnya pengetahuan. Dalam. Betul? Itu teori tabula rasa. Coba sekarang teori tabula rasa itu muncul itu sekitar abad ke berapa? Sekitar abad ke-17 ya. Alhamdulillah. Sehat. Ya, kamu ya. Tabula rasa itu apa tadi? Teori yang muncul ya.
Enggak, efeknya nggak beda. Sekali lagi teori yang muncul sekitar abad 17-18 ya. Teori psikologi itu ya, tabula rasa. Kalau abad ke berapa? Abad ke 17 lah katakan gitu. Ya, abad 17. Kalau abad 17 kan sekitar tahun 1600-an ya. Tuh. Nah, Islam lahir tahun berapa? Berapa masih? Tahun 600-an masih. Betul? Abad ke-7. Betul? Berarti dari Islam ke munculnya teori tabula rasa itu berapa? 1000 tahun, betul? Betul nggak? Nah, sekarang kita cek apa kata Islam tentang anak yang baru lahir terkait dengan apa? Isi otaknya. Ya, silakan buka surah An-Nahl ayat 78. Surah An-Nahl ayat 78. Nih, kita cek nih. Aman. Ayo, siapa nih yang ini nih? Aman, dia tadi sama penting. Andip lah. Oman. Beres makan. Hukuman. Ah, ini. Datang. An-Nahl ayat 78 ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, silakan terjemahannya siapa? Ya, gantian terjemahannya. Enggak, ayo. 78. Ayat 78. Terjemahannya, ayo. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Betul gak? Kata teori tabula rasa, anak yang baru lahir apa? Seperti kertas putih bersih, tidak ada coretan apa. Maksudnya apa? Dalam otak manusia yang baru lahir itu apa? Tidak ada pengetahuan apa. Subhanallah, betul? Kalau bukan yang dari Maha Benar, betul? Tidak mungkin ini ada. Pasti kata-kata seperti ini ya, berasal dari apa? Yang Maha Benar. Pasti. Kan 1000 tahun sebelumnya, bro. Ketika di saat itu kita tahu zaman Rasulullah di mana? Masa jahiliyah. Bukan berarti pengetahuan itu nggak maju. Bukan, udah maju. Tapi hal prinsip seperti ini belum diketahui oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kaum muslimin saat itu, orang-orang beriman, tentang kenyataan manusia apa yang kosong ilmu dalam otaknya ketika mereka berulangah. Ya, subhanallah. Nah, jadi dengan bukti ini kita harus betul-betul meyakini bahwa segala sesuatu itu harus landasannya adalah kebenaran. Itu kebenaran. Dan kebenaran itu berawal dari masalah ini tadi kita bilang. Terus sepakat yang namanya ini harus mengandung unsur kebenaran. Ilmu itu harus benar. Gak boleh ilmu kita bahaya. Nggak apa-apa, silakan dipotong kalau memang ada sesuatu yang memang harus dipertanyakan seperti tadi.
Ayo. Periksa lagi surah 3 ayat 6, surat 4 ayat 7 ya, dan surat 3 ayat 7 tentang ini, tentang hakikat ini. Ini maksudnya apa? Nah, itu nanti ada kaitannya dengan Allah. Jadi ilmu itu sangat erat kaitannya dengan apa? Allah. Sangat erat kaitan dengan Allah. Bukti sekali lagi, baik ilmiah maupun Quran, bahwa manusia, otak manusia itu hanya sekedar penampungan ilmu, bukan asal muasal ilmu. Dan otak juga bukan pencipta ilmu, bukan yang melahirkan ilmu. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, hakikat ilmu adalah wahyu yang berasal dari Allah yang maha mengetahui lagi maha mengetahui. Jadi kalau makhluk itu ya, dasarnya itu tidak tahu. Lalu dari mana ilmu itu, kan begitu pertanyaan itu? Dari mana ilmu? Maka jawabannya apa? Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu berasal dari Allah, otomatis maka Allah itu maha mengetahui. Karena ilmu itu harus unsur kebenaran, harus ada unsur kebenarannya dan harus benar. Maka Allah sendiri adalah zat yang maha benar. Jadi dua sifat Allah ini, yang maha mengetahui dan maha benar, itu menyatu, tidak masing-masing, melebur. Ya. Kan kalau ada orang yang tahu atau orang yang berilmu, namanya apa? Alim. Tapi kalau alim, wah itu maha apa? Maha pemilik ilmu, maha mengetahui. Ya. Ini sekali lagi ya, saya ingin memberikan fondasi kepada teman-teman semua. Ketika kita masuk kepada sesuatu, masuk kepada pembahasan yang sangat-sangat penting, yaitu tentang ma'rifatullah, maka kita harus menyadari bahwa informasi yang harus kita gali apa? Informasi yang benar. Ya. Gitu ya. Kemarin kan ngomongin tasawuf ya. Nah, itu maksudnya. Kemarin ngomongin tasawuf. Saya nggak langsung jawab. Maka jawabannya berbentuk sebuah materi panjang seperti itu. Sebab ya, memang tentang tauhid ini jujur aja, boleh dibilang banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Termasuk nanti ketika kita membahas tasawuf, kalau masalah akidahnya nggak kuat, ya begitu nanti. Akan banyak penyimpangan karena tasawuf itu betul-betul banyak sekali unsur dugaan-dugaan. Yang kalau kita tidak mewaspadai, kita akan terjerumus dalam kesesatan. Ustaz, betul, itu masuk ke ilmu kalam juga kan? Apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam itu akidah, ilmu tauhid itu sebenarnya satu, cuman kan penamaannya aja yang berbeda-beda. Kenapa disebut ilmu tauhid? Ya karena hakikatnya membahas apa? Tentang tauhidullah. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena memang salah satu episode sejarahnya adalah apa? Terjadi dialog kalam, debat gitu dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalam itu lebih kepada nanti ilmu mantik, logika. Ya. Ada lagi akidah, ilmu akidah. Kenapa? Di akal itu ngomongin tentang sesuatu yang dasar. Ya. Jadi penamaan ilmu ini banyak, ada sisi-sisinya, tapi sebenarnya sama. Nah,
nanti akan beda lagi dengan tasawuf. Itu tasawuf itu sebenarnya bukan kajian dari akidah, bukan materi kajian tauhid, bukan. Tapi sering sekali diseret-seret ke arah tauhid, padahal bukan. Tasawuf itu. Silakan itu tentang Allah ya. Buka surah Al-Ahqaf ayat 32. Jadi di sini ya, hakikat kedua tentang ilmu apa? Ya, hakikat kedua tentang ilmu adalah bahwa ilmu itu apa? Wahyu, betul? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat maha mengetahui dan bersifat maha. Jadi hakikatnya apa di sekali lagi? Wahyu. Wahyu. Jadi kalau wahyu itu apa? Wahyu itu perkataan Allah, perkataan Tuhan, perkataan wahyu. Ada kan tuh materinya sih ya? 46. Ayat berapa? Ayat 23. Kalau nama Allah dari surat Al-Mulk itu saya. Betul. Wah, terjemahannya tuh udah dibacain tuh. Baca di pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innamal 'ilmu 'indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni a'rakum qauman tajhalun. Yahud berkata, sungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan padamu apa yang diwahyukan padaku. Tapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Innamal ilmu yang disebut ilmu yang awal banget, ilmu yang benar itu ya dari sisi Allah. Bagaimana caranya? Diwahyu, ubalighukum ma ursiltu bihi. Jadi ilmu itu bentuk dasarnya apa? Wahyu. Itu apa itu wahyu? Kan wahyu itu bahasa ini, bahasa Arab sebenarnya. Wahyu itu apa? Khusus digunakan untuk disematkan kepada Allah. Nabi Muhammad Rasulullah berwahyu, nggak begitu kan? Ya, enggak. Khusus wahyu itu apa? Untuk Allah. Jadi kalau Allah berwahyu, jadi kalau Allah ngomong, ya, kalau Allah Ta'ala bahasanya kan, itu suaranya apa? Allah mewahyu. Jadi kalau Allah, ya, beda dengan kalau Rasulullah, beda dengan apa? Kalau Ustaz Amar, ya tingkatan beda, ngomongnya sama, tapi apa? Tingkatan beda. Tuh, kalau Allah maksudnya apa? Allah mewahyu. Ya, tuh. Jadi bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wahyu. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 18. Ayo. An-Nur ayat 18.
Siap, ya. Aja. Selalu aja. Santai. Pelan-pelan. Ini ya, lanjut. Ya. Udah pengen ya. Mai. Katanya mau dites nih, gimana sih belum mau tes nih? Wayubayinu lakum ayat Allahu alimun hakim. Di situ dikatakan apa? Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Tuh. Allah menjelaskan. Ya, katakanlah ini. Allah menjelaskan. Ya. Jadi awal mula ilmu itu apa? Allah yang menjelaskan. Ya, ini yubayyin itu menjelaskan. Luar biasa. Ya. Allah kasih tahu, ini langit, kasih tahu. Tapi juga Allah menjelaskan tentang langit. Jadi paham? Ya. Katakanlah ya sesuatu itu misalnya becak. Ini becak. Kan gitu doang. Tahu oh ini becak. Tapi apa? Ada yubayyin, ada proses menjelaskan becak itu. Becak itu kendaraan segala macam tuh roda segala macam. Rodanya 3 dan adanya. Itu dijelaskan rinci. Itu yubayyin. Coba bayangkan. Jadi Allah tidak hanya sekedar kasih tahu poin-poin penting besar-besarnya saja, tetapi apa? Yubayyin. Menjelaskan sampai hal yang terkecil sekali. Itu bedanya. Ya. Maksudnya makna dari yubayyin itu begitu. Yubayyin. Kan ada orang tahu ya. Iya tahu, ini HP. Orang juga tahu. Ya. Tapi nggak semua tahu rincian dari HP ini. Gimana prosesnya itu bisa touchscreen. Bagaimana tuh kita mencet doang bisa gini bisa gitu. Ya. Itu kita mah cuma pakai doang kan? Kita cuma pakai doang. Tahu kita pakai doang. Tapi bagaimana itu semua berfungsi kita nggak tahu. Betul, ada pihak lain yang bikinnya. Nah, yang bikinnya ini itu level ilmu tentang ini HP-nya itu level penjelasan rinci. Ilmu itu rinci banget. Perlu dia sekolah, ya, kuliah di maksudnya sampai S1. Itu yubayyin. Ya, bedain tuh. Programmer udah mulai. Terus yang selanjutnya surah Al-Hajj ayat 6 dan 62 serta surat Luqman ayat 30. Ini kata-katanya sama. Zalika bi annallaha huwal haq. Zalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah Allah yang maha benar, yang hak. Allah itu maha benar. Ya, jadi apa yang Allah sampaikan dan itu sebuah ilmu dan itu asalnya wahyu, itu adalah kebenaran. Di ayat lain dikatakan apa? Al-haqqu mir rabbika. Ya. Kebenaran itu apa? Datangnya dari Tuhan. Siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri apa? Wal haq. Dialah yang maha benar. Gak mungkin yang maha benar ilmunya salah. Gak mungkin. Kalau manusia ilmunya salah gimana? Mungkin sekali. Oke. Aduh. Ini kan kita mau naik level, iman kita mau naik level kan? Ya, rada pusing.
Rada pusing. Jujur aja, rada pusing. Gimana? Ya, rada pusing ya? Dikit. Ente normal. Banyak. Pusing. Ente pusing? Enggak, siapa yang pusing? Enggak apa-apa, jujur ya. Siapa yang pusing? Ente pusing? Pusing? Ente pusing? Ente pusing ya? Pusing kan. Normal. Istirahatnya. Ente normal. Kalau ente pusing, ente normal. Kalau nggak pusing, Kalau nggak pusing, nggak normal. kosong dong berarti ya. Apa? Kosong. Kalau nggak pusing, coba gini ya. Dengerin. Tolong pikirkan. Itu kambing mau dipotong, pusing gak dia? Pusing. Enggak loh. Enggak sih. Oh, makan doang. Kan nggak punya akal pikir. Ah? Nggak punya akal pikir. Nah itu, kalau antum masih pengen otak ente nempel di kepala, ya jangan mengeluh kalau pusing. Mau? Kalau ente gak mau pusing nerima ilmu, udah copotin aja itu otak supaya sama dengan binatang yang gak akan pernah pusing. Tidur di mana aja gak pernah pusing. Coba ente nih nasi lagi bawa nasi nih jatuh gubrak. Aduh pusing Pusing. Pusing. Ah? Iya makan apa? Pusing. Pusing udah lu. Baru beli. Ya. Terus itu nasi jatuh ke bawah. Ya. Pada tanggal tua. Si ayam gimana? Pusing kagak? Kagak pusing. Kagak tinggal dimakan. Makan. Pusing dia. Ya. Oke, semangat. Nah, Udah kalau dokter Kalau saya pusing. Ente normal kalau lu parah. Ya kan. Kalau dokter Islami banget. Ngomongin kan ke dokter. Lah kita kan ngomongnya lagi. Nggak, kalau dokter Belajar. Betul? Lagi belajar kan? Kita kan lagi nuntut ilmu. Mengeluh pusing. Saya bilang normal ente. Bersyukur ente pusing kalau belajar. Ya, Oke? Jok pusing aja. Ya. Kalau ada iklan mau nggak jadi laki-laki sejati? Wow. Betul? Nih, minum ini kan gitu. Rosso. Betul nggak? Betul. Nah, kalau kamu pengen jadi manusia sejati gimana? Jangan cengeng. Besok nggak mau lagi ngaji pusat dari pusing. Coba, saya mau tahu aja nih di depan, ya. Kita lihat, kita buktikan, ya. pusing. Hah? Iya pusing. Betul nggak? Jadi kalau ente belajar sekali lagi saya tekankan, kalau ente belajar nih pusing, alhamdulillah pusing. Itu. otak masih mikir. Artinya mau otak ini pakai mikir. Kalau orang menghindari pusing bagaimana? Kan dia sebenarnya nggak mau mikir. Gila. Betul. Jadi mending taruh itu otaknya. Jadi ember sama. Cuci aja. Ditimbang. Ikut-ikutan aja. Ya, oke, semangat ya. Semangat. Gitu. Baru juga jam 10. Kemarin saya pulang jam setengah 12. Ada. Mana kopinya habisin dong, gimana sih? Selama kopi belum habis, materi harus itu. Lanjut. Enggak? Ini potongan ayat aja karena yang bersangkutan ya. Lanjutan ayatnya tidak saya bahas. Ya. Itu kalau dilanjutkan itu itu ilmu yang berharga, tapi saya ingin fokus ke maha benarnya Allah. Ini siapa nih? Ya tuh bayangkan. God ingin. Ajar. Bayangkan ya. 8 ayat ini sama terletak apa di 3 ayat berbeda. Ya. Dzalika bi annallaha huwal haq subhanahu. Harus yakin kita bahwa apa? Kebenaran itu adalah Allah. Allah itu adalah kebenaran dan asal muasal kebenaran dari Allah. Seperti ungkapan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah keselamatan yang maha selamat. Dari keselamatan itu apa berasal dari? Fokus nanti. Oke?
Yang ketiga, udah berat-berat nih. Kan saya udah bilang, berat. Cara Allah menyampaikan ilmunya yang benar. Sekali lagi, cara Allah apa? Menyampaikan ilmunya yang benar. Cara Allah mentransfer ilmunya yang benar. Ada 3. Wahyu, Rasul dan kitab suci. Wahyu, Rasul dan kitab suci. Itu 3-tiganya sangat ya. Gak mungkin wahyu bareng cuma kitab suci, gak mungkin. Gak ada penyampaiannya. Ya, gitu. Wahyu nggak ada Rasul, ada kitabnya. Gimana coba? Aneh. Ngarang itu namanya. Aneh. Ya, itu namanya Pak. Ngarang. Makanya banyak nabi palsu. Betul nggak? Betul. Ada nabi palsu. Punya kitab segala rupa, betul? Sek. Itu contoh Mirza Ghulam Ahmad. Itu kan ngaku nabi. Ada kitab juga? Ada. Tapi kan dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Ada wahyu, ada Rasul, nggak ada kitabnya. Misalnya, nggak ada kitabnya gimana? Ya nggak akan sampai kepada manusia. Nggak akan sampai kepada manusia. Nah, makanya kitab suci ini bentuknya macam-macam. Ya, kitab suci ini apa bentuknya macam-macam? Yang paling sederhana namanya apa? Subuh. Ya, lembaran-lembaran terpencar-pencar. Lembar doang ditulis. Ya, yang paling maksimal namanya apa? Kitab berupa. Ya, artinya susunan yang banyak kan. Baik. Itu ya caranya. Kita lihat surah Al-Isra ayat 39. Silakan buka. Ya, ini tentang wahyu ya. Tentang wahyu. Surah Al-Isra ayat 39. Baca. Ya, salah, pahala. Jangan ngantuk Sab. Ntar abis ini baca Qurannya itu Hanif ya. Udah ketemu belum? Ustaz, berarti kalau Oh, ilham itu bukan termasuk ini ya, ilmu ya? Ilham. Ilham itu sebenarnya salah satu jenis wahyu. Tapi tidak Bedanya ya. Bedanya ilham itu lebih khusus disampaikan kepada selain manusia. Ya, selain manusia. Sebenarnya wahyu itu bisa disebut ilham. Cuman sekali lagi bedanya ilham sama wahyu apa? Kalau wahyu mah semacam ajaran agama. Ya, ajaran agama nih. Kalau ilham itu bentuknya macam-macam. Ya, ilham itu bentuknya macam-macam. Contoh. Dalam Al-Quran itu kayak binatang-binatang. Itu siapa? Itu dicontohin laba-laba. Allah apa? Ngasih ilham gitu ke laba-laba untuk bikin sarang di mana? Ngasih ilham ke apa? Ke ular gimana caranya? Dalam surah Asy-Syams kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dan Allah apa? Mengilhamkan kepada manusia apa? Cenderung kepada fujuraha dosa dan cenderung pada bertakwa. Gitu. Ini perlu pembahasan yang lebih mendalam lagi. Ya. Cuman maksud saya karena kita ngomongin sumber kebenaran, maka kata-kata
yang digunakan oleh para ahli ilmu apa? Wahyu. Tidak menggunakan istilah ilham. Ya, tidak menggunakan istilah ilham. Tahu. Ya, nah, baca. Surat ayat 9. Al-Isra 39 ya. Ya. Mana? Zalika. Oh, dia ngantuk. Suaranya kencang dari nih, bilangan tuh. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Ya, terjemahannya siapa? Ayo. Ya. Itulah sebagian. Ayo. Itulah sebagai hikmah yang diwahyukan Tuhan kepada Muhammad, dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Tuh, kan ini wahyu. Ini di ayat ini materi yang diwahyukan apa? Tentang Allah, betul? Tentang ketuhanan Allah. Kita belum masuk ke marifat, belum ya, belum. Tapi ini sebagai dasar bahwa tentang diri Allah gimana? Gak bisa sembarangan. Allah sendiri yang menjelaskan. Baik, itu ya. Silakan surat At-Taubah ayat 33. Ya. Nih, Surat At-Taubah ayat 33. Ada? Ayo, Rio. Ayo, sini dulu. Ayo, yang udah dulu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq 33. yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ayo, artinya. Ayo langsung aja, Pak. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi unsur Rasul dalam proses Allah menyampaikan ilmu wahyu yang benar itu sangat penting. Tadi wahyunya ya. Kedua apa? Rasulnya. Ya, jadi prosesnya ini sekali lagi memerlukan apa? 3 unsur tadi. Wahyu itu sendiri, Rasulnya, dan kitab suci. Ini baru ngomong tadi Rasul ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda, ya, bil huda membawa apa? Petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Ini ngomong benar. Jadi al-haq di sini nggak bisa dipisahkan dengan al-haq tadi apa? Dzalika bi annallaha huwal haq, itu bisa dipisahin. Ya, harus apa? Benar. Harus dihubungkan. Dasar-dasarnya. Baik, terus yang terakhir surah ya. Ada apa? Surat Al-An'am 19. Surat Al-An'am Ustaz itu. Surat Ahmad, surat Al-An'am ayat 19. Nah, ini unsur terakhirnya adalah apa? Kitab suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Surat Al-An'am ayat 19. 19.
Al-An'am. Al-An'am. Iya, iya. Enggak, saya itu Oh, iya. anak-anak maksudnya ya. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله إلها أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Oh ya, ini penting banget nih informasi bagi kita. Ya, itu siapa lagi yang mau terjemahin baca? Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ya, kita kan lagi ngomongin kitab sucinya. Nah, di ayat ini ngomongin apa? Al-Quran. Al-Quran itu wahyu Allah. Jadi meskipun sekarang Nabi Muhammad ini sudah tidak ada, meskipun wahyu Allah sudah tidak turun lagi kepada seorang rasul, tapi ada jejak apa? Kitab suci, yaitu Al-Quran. Sekali lagi ya, ada jejak apa? Kitab suci. Kenapa? Karena ternyata manusia itu pasti meninggal meskipun dia seorang rasul, betul? Maka dengan proses yang namanya pembukuan, maka wahyu-wahyu Allah itu bisa sampai kepada apa? Manusia yang lain yang tidak sempat berjumpa dengan Rasul, yang manusia-manusia biasa yang tidak mungkin langsung mendapatkan wahyu dari itu kitab. Oleh karena itu, wa'tasimu bihablillah, berpegang untuk Al-Quran harus kita pegang, itu kalau kita jadikan apa sebagai landasan kebenaran. Landasan kebenaran. Kita harus meyakini. Wala takunanna minal mumtarin, jangan kita termasuk orang-orang lain ragu. Jangan menjadi orang-orang yang ragu, gamang. Ya. Ini saya akan menyampaikan informasi penting tentang ma'rifatullah. Tapi kalau kita tidak yakin dengan sumber dari ma'rifatullah itu, yaitu Al-Quran, itu harus sampai kepada Al-Quran. Maka bagaimana? Maka bohong itu tentang ketuhanan. Tuhan itu A, Tuhan itu B apa? Bohong. Ya. Hanya Al-Quran lah satu-satunya sumber. Ya. Wahyu Allah lah, misalnya kalau ngomong wahyu kan berarti hadis Nabi Muhammad juga. Nah, ini harus kita sikapi dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya rasa pusing kita pada malam hari ini ya gimana menjadi berkah. Amin. Iya, menjadi berkah. Ya, ini bagian dari yang namanya apa? Salakat. Man salakat thariqan kan itu. Saya bilang di awal, siapa yang apa menempuh jalan, ternyata apa? Bukan onak duri, betul? Bukan godaan, ternyata apa? Ternyata apa? Bukan menghadapi rasa pusing. Mumet nih. Sekali. Pusing apa bingung? Tentunya bingung. Bingung pegangan dong. Ya baik, pembahasan terakhir. Ini kembali nih ke ayat yang di atas. Ketika kita ngomongin Allah,
Gak ada satupun yang bisa menginformasikan siapa Allah itu kecuali apa? Allah sendiri. Ya. Kalau ada manusia yang sok jagoan dengan otaknya yang pintar, yang super jenius, yang super segala macam kayak Albert Einstein misalnya, orang paling cerdas di dunia. Ada gak orang cerdas yang paling cerdas selain Albert Einstein? Ada gak? Ada. Ada Oman Einstein. Siapa? Oman ya. Oman dia mah nggak jelas. Ya nggak pusing nih, jadi ngelawak dulu. Bagus. Biarin refresh dulu. Dia nggak serius. Wah, rumus Oman. Biarin refresh dulu gitu. Nomor 2 Pak Ustaz. Tapi ada menurut para ahli yang katakan setara kemampuannya dengan Albert Einstein. Ada. Siapa? Plato, Aristoteles. Betul? Pernah dengar? Cuma lebih dulu deh Bang. Ya, makanya dialah orang-orang zaman mereka lah yang apa? Yang menggagas yang namanya apa? Dewa Atlas. Emang itu dari mana tuh? Dewa Atlas. Apa namanya Dewa dulu itu dari mana tuh? Hayalan. Dia itu kan dari ini Aliansi. orang-orang Yunani. Betul? Iya. Hasilnya bagaimana? Ya tadi. Apa? Dewa Dewa bumi. Dewa apa ya tadi? Atlas. Dewa pemanggul. Atlas itu apa? Dewa pemanggul. Bumi. Dewa Panggul. Oh ini Sama jadi ada iklan kan? Sama jadi ada iklan kan? Pegel gitu. Jadi itu kan jadi iklan pegel. Dewa Bukan pegel. Waktu kasih palsu tunggu. Apa lagi? Dewa Amor. Ya Allah. Dewa Aries. Tahu nggak? Dewa Aries. Dewa 19. Contoh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, nyoba-nyoba cari jalan ke Allah. Sempret, sesat, nggak ketemu. Ya, gitu. Makanya Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Itu kunci. Manusia itu disuruh apa? Tafakkaru fi khalqillah. Kamu manusia mikir aja tentang apa? Ciptaan Allah. Dari mana asal usul ikan mujair? Ternyata ada. Serius? Saya baca juga, kadang juga ada juga asal usul ikan mujair. Dari mana itu? Bukan dari Indonesia tuh. Dari mana itu? Itu dari ikan mujair itu asalnya dari benua Amerika Latin. Terus apa? Pohon Rafflesia arnoldi. Bunga. Itu yang di Kebun Raya Bogor tuh. Bunga Bangkai. Bangkai. Ada lagi misalnya bunga tulip. Tulip kan yang paling rame di mana? Di Belanda kan? Di Belanda. Tapi sebenarnya bukan dari Belanda. Bukan dari Belanda. Dari Ciseeng. Ngebul aja. Udah ngebul kayak udah ngebul. Berasa. Tahu nggak itu yang namanya istilah cappuccino, mochaccino itu kan identik dengan Italia, betul kan? Iya. Identik dengan Italia. Ya, itu yang kayak gitu tuh identik dengan Italia. Padahal bahan-bahan itu kagak ada di sana. Dari Indonesia. Lokal semua ini. Hayalan. Iya. Imajinasi. Gitu ya. Jadi sekali lagi itu bisa dicarikan asal usulnya. Tapi kalau manusia berusaha nyari sendiri Allah gimana? Dihil. Udah jelimpang. Siddhartha Gautama gimana? Keluar dari istananya, betul? Apa? Mencari Tuhan. Betul nggak?
Itu dalam kisahnya tuh mencari Tuhan. Jangan kebatinan. Lama-lama gimana? Oh ternyata gue ini Tuhan. Jangan kebatinan. Betul kan? Sejarahnya kan begitu. Wah sakti orang nah, dan manusia yang lebih hebat dari gue. Apa nih? Dia Tuhannya. Ya. Makanya kata Allah apa? Fa'lam annahu la ilaha. Allah yang memperkenalkan diri. Kenapa? Untuk mengenal Allah, otak manusia nggak akan sanggup. Coba perhatikan, jangan jauh lah. Surah An-Nas, surah Al-Falaq, ya, surat Al-Ikhlas. Kalau Allah kan nyuruh ke Nabi Muhammad, kul, terangin Muhammad nih, ya, kul, terangkan, wahai Muhammad. Allah tuh memperkenalkan diri kepada manusia. Kul, siapa? A'udzu birabbin nas. Kul, a'udzu birabbil falaq. Allah memperkenalkan. Dalam surat Al-Ikhlas apa? Kul, huwallahu ahad. Allah memperkenalkan diri. Ya. Kul, anallah, katakan aku ini apa? Allah. Kul huwallah. Anallah. Allah tuh memperkenalkan diri. Jadi cara kita mengenal Allah bagaimana? Enggak mungkin sekali. Satu-satunya cara yang benar adalah justru Allah yang memperkenalkan diri pada kita. Ya, alhamdulillah nih dasar-dasar tentang bagaimana kita menuju ma'rifatullah yang benar. Alhamdulillah sudah selesai. Hore dulu. Hore. Baru dasar. Aman juga. Masih dasar ini masih dasar. Tapi justru ini ujungnya di sini nih baru gitu. Nah, iya. Awalnya udah kuliah kemana. Oh. Jadi, Banyak pusing karena kita normal. baru sadar ya? Baru nyadar. Sering-sering pusing makanya. Kayak Aci tuh. Normal gitu. Jadi sebenarnya obat pusing, obat galau, gimana? Sadari. Kalau galau itu normal, jadi gimana? Ya nanti biasa lagi. Betul nggak? Sadari kita manusia biasa gitu. Betul. Coba kalau kita tidak menyadari apa? Lari dari kegalauan, betul? Lari dari rasa pusing. Islam luar biasa kan? Ya silakan dibuka pertanyaan. Ya. Yang pusing tadi nanya tuh Islam pusing. Berarti kalau pusing harusnya nanya ya Sob ya. Jadi ke konsep. Ya nanti sekali lagi ya, ini sengaja nih. Saya berikan dasar-dasar seperti ini. Saya tambahkan beberapa hal supaya teman-teman lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, lebih tangguh lagi. Ya menghadapi tantangan kalau ini. Lebih tangguh. Jangan cemen. Ya tadi ya gimana? Saya dari tadi udah melihat udah pada terus. Saya kasih motivasi. Nah, itu ada. Ya, satu ya. Baik. Silakan. Nek, ayo dong Nek, nanya Nek. Nah, gitu dong. Keluarin dong biar cerah. Kayak mana ini? Ada Diwayo langsung. kan fase ketika Rasulullah dulu mengajarkan awal para sahabat itu apa yang diajarkan, sehingga jadi yang bingung ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat apa duluan? Ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat duluan yang dulu apa itu tadi kalimat la ilaha illallah itu yang diajarin. Terus langsung tahapan sekarang nih yang paling dasar untuk kita supaya ilmu itu benar, maksudnya ilmu yang benar itu dari kita yang awam ini apa duluan yang harus ditempuh Ustaz gitu? Apa dulu yang ditempuh? Ya. Pertama kan saya sudah ngasih dasar ini, betul? Ya sumber kita yang benar satu-satunya sekarang ini apa? Al-Quran. Kita udah nggak berjumpa dengan Rasul dan kita juga bukan Rasul.
yang bakal menerima hasil dari. Makanya nih Quran ini coba kita geluti, Quran ini kita akrabi, Quran ini kita taruh di hati, jangan ditaruh di HP doang. Ya, taruh di hati dong. Pajangan kalau handphone. Kenapa? Ya kalau taruh di handphone dipajangin. Jadi makanya, ya, ini tahapannya ya, tahapannya. Nanti seiring dengan waktu, mudah-mudahan teman-teman punya energi untuk bagaimana caranya meningkatnya. Karena kalau kita, maaf ya, kalau kita sampai kepada kebenaran-kebenaran yang banyak, nggak akan terbatas dengan seperti itu, nggak akan keumuran, ya, tidak akan apa, keumuran, keburu mati kita. Ngandelin ngaji doang. Ngandelin nih untuk bisa mengetahui banyak sekali kebenaran. Ngandelin cuma ngaji gini doang, Gak nyampe. nyampe umur kita. Ya, Penasaran. iya. Berarti pertama itu Tadi ya, tauhid dulu. Nah, jadi Nanti dikit-dikit ya, dikit-dikit. Sehingga nanti teman-teman beranjak kepada apa? Mulai kepada ilmu alat. Nah, kalau teman-teman nih mau lebih keras lagi masuk ke dalam ilmu alat, ya, masuk ke dalam ilmu alat, maka teman-teman insya Allah akan sangat mudah untuk menggali sendiri. Itu penting. Itu penting. Jadi kalau antum belum punya ilmu alat, antum pasti terus menerus mengandalkan kayak begini. Karena saya ini kan kalau misalkan kan awam namanya tentang ilmu alat tuh, kan saya baca itu sarah-sarah tentang itu yang ada sarah penjelasan dari misalkan. Betul. Itu yang paling penting sekarang juga kalau ilmu alat itu katakan udah tingkat yang rada tinggi lah gitu ya. Nah sekarang yang harus dimunculkan oleh teman-teman yang awal dulu, saya nggak mau yang berat-berat dulu ya. Kamu yang berat-berat dulu, jangan, kita bertahap ya. Apa itu? Antum semua penasaran. Itu aja. Itu dulu ya. Jadi tingkatan orang dalam berilmu kan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, kun aliman. Jadilah orang alim. Itu yang paling atas tuh. Kun aliman. Kita harus berdiri ke sana. Bisa nggak ujuk-ujuk? Nggak bisa. Ya, saya pribadi saya udah bilang pernah dulu. Saya ini tidak termasuk apa kategori alim. Saya belum situ. Ya. Terus yang kedua gimana? Al muta'alliman atau apa? Orang yang belajar itu maksudnya ya dengan teratur, mau menghafal, mau dikuasai, itu muta'alliman. Ya. Atau mustami'an. Mustami'an ini kayak begini. Ini termasuk mustami'an. Udah level udah mustami'an. Udah rada mau ngebahas yang berat-berat. Ya itu mustami'an. Alhamdulillah. Al-muhibban. Atau orang yang sekedar seneng aja. Ya, sekedar seneng yang lucu-lucu. Dia mau ngedenger, tapi milih-milih yang lucu, Yang ada ya ustadznya ganteng sama ganteng. Dia mau seneng. Cuman dia belum bisa menyamaratakan, pilih-pilih, masih pilih-pilih. Itu muhib betul, selektif. Tapi selektifnya begitu, selektifnya semacam apa ya, yang ya sesuai dengan mood dia gitu. Nafsu itu. Ya makanya kan sesuai mood. Kalau lu harus bawa. Kalau nggak mood udah. Ya, Ustaz, daripada ngaji ke masjid begitu mending di YouTube.
Udah jelas Ustaz Adi Hidayat, udah jelas Ustaz Abdul Somad, terkenal kan kayak begitu-gitu. Ya sinastronom. Nah iya. Nggak ada channel gue nih. Kayak gitu-gitu ya. Bikin lah. Itu masuk dalam kategori apa? Muhib. Ya. Ngaji kalau orangnya rame gitu. Ikut. Jadi kalau yang ngaji ini cuma 2 orang, 3 orang, males. Nah itu gimana? Itu levelnya muhibban. Tapi apa kata tuh? Wala takun khomisan. Yang itu masih baik. Ya. Masih ada nilainya. Wala takun khomisan. Jangan apa? Jadi orang yang kelima. Ngaji kayak begini nggak mau, ngaji yang rame-rame nggak mau juga. Ya, ngaji itu mau tak. Rukiah. Ya, jadi bersyukur. Jadi kemarin teman-teman senengnya ngaji gimana? Sumpah. Teman-teman ngajinya senengnya gimana? Kita makan. Teman-teman senengnya kemarin gimana? Ngajinya sambil futsal. Cuman belum satu ngecamp. Ya, betul. Oke. Gunung. Itu saya kan dari kemarin rantangan. Corona. Mobil udah ada kan. Delapan. Iya, kalau yang bawahnya udah ada. Gaskan. Udah ada 2 mobil. Yang bawahnya apa mobilnya nih? Mobilnya. Kirain yang Udah ada, tinggal waktunya. kirain mobilnya doang. Saya juga kalau bawa mobil bisa. Tinggal waktunya, udah ada 2 mobil. Gaskan ada yang bisa nyetir. Si Om Agus sama si Oji. Si Akbar sama si Oji dah. Siap lah. Saya aja supirnya ntar ya. Tapi siap-siap kereset. Karena saya mah Biasa bawa bulan. spesial sebulan. Oh itu. Orang mati buru-buru. Spesial sebulan tuh. Nggak bisa. Bawa bagus juga harus bisa. Bisa. Cuman kalau anak muda itu saya bawa kayak ambulan. Baru. Kalau sekarang tuh yang truk-truk kan ada itu tuh di YouTube tuh yang banyak tuh apa oleng dia. Wow, itu mau udah kayak zaman saya. Gitu aja. Ya. Tuh teman-teman ya. Jadi jangan terus-terusan berada di level muhibban. Ayo dong naik dong levelnya. Jadi apa? Mustami'ah. Yang ada apa? Sedikit. Iya. Nanti kalau dia mustami'an harus masuk muta'alliman. Udah mau tuh ngapalin. Ini jangan kayak begini ntar masuk. Namanya juga mustami'an ya. Mustami'an. Dengar. Gimana? Lagi. Catat ya, paling terus sampai. Nah kalau muta'alliman tuh udah nyatet. Kan saya juga beda. Ngasih materinya apa? Tuh dikasih materi sama saya. Ya saya juga menyikapinya beda. Antum supaya antum tuh terpaksa naikkan gini. Iya, itu udah beda nih ngasih tahu apa caranya. Barang mah ya begitulah. Saya menyampaikan segala macam ya bodo amat sih diterima apa enggak. Karena emang cara belajar begitu nggak efektif sebenarnya. Saya hanya ingin apa namanya menumbuhkan cinta dulu, senang dulu, kumpul-kumpul ngaji. Kan gitu. Ya. Nah teman-teman tuh bertahan tuh alhamdulillah. Ya. Kan saya udah bilang yuk kita naikkan level kita. Saya juga menaikkan cara saya mengajar teman-teman. Oke? Ya silakan ada pertanyaan lagi. Silakan. Izin. Nah, ini kalau Marifatullah jenisnya ini yang biar tajam banget. Ya kan? Jadi banyak tadi apa kata-kata yang keluar dari teman-teman tentang sana. Wah, mau tuh harus dibahas kan. Al-Quran kali ya. Oh iya, Maktabul Quran. Karena ulumul hadis ya Allah. Saya belajar di kuliah dulu ilmu tafsir sama ilmu hadis itu ya Allah nangis gitu ya. Pusing apa namanya? Hah? Nangis kenapa karena pusing atau Oh berarti Nangis tersentuh dengan perjuangan para ulama tersentuh. Ada ulama bayangkan saja menuliskan ilmunya, lagi menuliskan ilmunya itu sampai buta matanya. Oh, gitu. Bayangkan juga sekarang mau dicetak ya pakai print out segala macam ya
Coba ditulis tangan, ditulisnya bukan di kertas, kan masih pada kasar tuh, di kulit tuh kan diukir tuh, di kerik ya, sama kan itu. Teknologi tinta itu baru ada, itu sekitar zamannya kekhilafan Abbasiyah, itu baru ada teknologi tinta. Dulu mah belum ada waktu zaman Rasul sampai tabi-tabiin. Usman juga belum. Belum. Gak Usman bukannya yang cetak Al-Quran zamannya Usman? Itu diukir maksudnya. Bukannya dibukukan maksudnya? Kenapa? Dibukukan? Ya dibuku. Dibukukan itu. Tetapi dia nulisnya itu jangan namanya teknologi tinta, walaupun ada udah ketemu kan memproduksi tintanya juga kayak sekarang susah. Belum ada pabrik sih dulu. sampai tulisan Al-Quran itu di batu, bayangin, di batu, di pelepah kurma. Di pelepah kurma ini bukan di daunnya, bukan, itu kan nanti di keras dong. Emang sudah ada yang menggunakan kita, sudah ada pada saat itu juga, cuman belum tersebar umum, Nah ini penting juga bagi kita. Jadi teknologi tulis menulis itu, teknologinya ketika itu memang sederhana. Jadi harus dipahami oleh kita tahapan-tahapan seperti itu yang membuat para ulama itu luar biasa. Jadi kalau di zamannya para imam itu teknologi tinta itu sudah mulai dikenal dan mereka menggunakan itu. Tapi walaupun begitu kan yang namanya pakai tinta ditulis sendiri, Masya Allah, kita bisa bayangin itu yang namanya Fathul Bari berjilid-jilid begitu. Saya baca itu di yang kitab cetakan itu kecil itu, hurufnya tebal-tebal, jilidan tebal-tebal. Itu kan kalau ditulis sama tangan kalau kecil-kecil banget kan nggak mungkin. Dia harus rada gede. Berapa? Sudah. Ini perjuangan. Berapa tahun nih Perjuangan. Enggak, mau nanya itu di luar tema tapi Ya, kan jumatan di luar gitu orangnya, dia ajar nih sholat sunnah nih, terus ajar lagi, habis itu khotbah, habis itu komat, itu biasanya buat pencerahan. ya baik. Tentang masalah ini